Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kita mau arahkan pikiran kita, hati kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan.
Yesus, terima kasih kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesempatan satu kali lagi, kesempatan yang indah, yang luar biasa yang Kau sudah kasih buat kami Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, meskipun masih tetap dengan cara online, tapi Tuhan urapan-Mu, berkat-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, biarlah setiap pujian ini menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dan juga sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang tolong, Kau yang urapi, dan biarlah setiap perkataannya boleh menjadi berkat yang limpah untuk setiap kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan dari tempatnya masing-masing. Kau yang memberkati satu persatu, Kau yang berkati dengan berkat kesehatan, dengan berkat keperluan-keperluan jasmani, dengan berkat pertumbuhan rohani, dan dengan berkat penyertaan-Mu Roh Kudus. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, meskipun jauh tetapi di dalam Engkau kami tetap menjadi satu Tuhan. Kau memberkati, dan Kau yang Roh Kudus, Engkau yang mengurapi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bisa bergabung bersama dengan saudara sekalian dalam ibadah online GPPS Tropodo. Mari saudara kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati karena kita mau menangkap sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari kitab Keluaran, saudara. Kalau di hari-hari yang lalu saya menyampaikan dari kitab Kejadian, maka hari ini saya akan memulai untuk menyampaikan sesuatu dari kitab Keluaran. Mungkin saudara ada yang bertanya-tanya, mengapa kok namanya disebut kitab Keluaran? Karena orang Israel dipanggil keluar, saudara. Orang Israel dipanggil keluar dari Mesir dan dibawa menuju ke tanah perjanjian. Saudaraku, sebagai orang percaya, hidup kita juga dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dunia ini, dari dosa, dari kehidupan yang lama, supaya kehidupan kita bersinar, menjadi garam, terang, jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Nah saudara, pagi ini kita akan belajar satu topik dari kitab Keluaran tentang apakah identitasmu. Apakah identitasmu? Kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa menemukan identitas kita, identitas rohani di dalam Kristus. Kalau mungkin kita kemana-mana bawa KTP, saudara, kartu tanda penduduk itu identitas kita. Ada nama kita, alamat kita, ada tanggal lahir kita, ada pekerjaan kita, tentang siapa kita. Namun sebagai orang percaya, kita juga perlu memiliki identitas rohani, saudara. Apakah kita sudah memiliki identitas rohani yang benar? Karena dengan memiliki identitas rohani yang benar, kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu siapa kita dan ke arah mana kita melangkah. Mari saudara kita siapkan hati kita sama-sama, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dari kesimpulan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Kejadian beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara ingat, perjalanan identitas umat Allah itu di dalam kitab Kejadian sempat naik dan turun, saudara. Dalam Kejadian pasal yang pertama, di sana diceritakan tentang penciptaan. Di sana identitas kita diberikan. Kita adalah ciptaan Allah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diciptakan dengan disertai, diperlengkapi perintah dan berkat untuk berkembang biak, menaklukkan bumi, memenuhi bumi. Namun di Kejadian pasal yang ketiga, saudara, identitas itu mulai hancur. Kenapa? Karena Adam jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, sehingga kutuk dosa mulai bekerja dalam kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya peristiwa manusia jatuh dalam dosa, saudara. Dosa itu semakin bertambah-tambah, sampai cerita yang sering kita ingat, saudara, tentang air bah. Itu adalah karena dunia ini, bumi ini begitu berdosa.
Sehingga Allah mengirimkan air bah dan Nuh sekeluarga diselamatkan. Nuh sekeluarga, Nuh istri, ketiga anak mantu, 8 jiwa di dalam air bah itu dipanggil keluar dari dunia yang berdosa untuk memulai satu kehidupan yang memperkenankan Allah. Namun ternyata tidak berhenti sampai di situ. Air bah diceritakan dalam Kejadian 6-9, ternyata dalam Kejadian 11 manusia kembali berdosa lagi, Saudara. Di sana diceritakan bagaimana manusia mulai membuat menara Babel. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-12, identitas umat Allah kembali dipertegas melalui Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu." Dipanggil keluar lagi, Saudara. Abraham disuruh keluar dari negerinya, dari negeri nenek moyangnya, dari segala hidup lamanya, menyembah Allah-Allah yang lain, menyembah berhala, dipanggil keluar. Dan Abraham sekeluarga keluar. Singkat cerita, Allah memimpin bangsa Israel sampai mereka menuju ke Mesir. Dan itu dicatat dalam Kejadian 37 sampai Kejadian pasal yang ke-50. Lalu orang sering bertanya, Saudara, lalu mengapa Allah membawa orang Israel menuju ke Mesir? Bukankah di Mesir kemudian orang Israel mengalami penganiayaan, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, atau dalam kata yang lebih tepat adalah mengalami proses. Kita akan sama-sama buka lebih dulu pendahuluannya, Saudara, sebelum kita melihat bagaimana kita bisa menemukan identitas rohani kita. Mari kita buka sama-sama dalam Kejadian 50 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, yaitu menjual Yusuf ke Mesir. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara." Saya ulangi sekali lagi. Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21. "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam ayat-ayat ini bagaimana ternyata Allah bekerja dalam segala perkara. Amin, saudara. Allah selalu bekerja dalam segala perkara. Bahkan ketika saudara-saudaranya Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf, Allah turut bekerja dalam segala hal karena Allah memang punya rencana untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan kalau kita ingat, saudara, ternyata keberadaan bangsa Israel di Mesir itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan jauh sebelumnya ketika zaman Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan demikian, saudara. Bangsa Israel dikatakan akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Namun ada alasannya, saudara. Alkitab berkata, sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Hari-hari itu negara Mesir adalah negara yang mungkin bisa dikatakan negara paling maju, negara yang paling canggih, saudara. Dan Allah memakai negara Mesir ini untuk memperlengkapi umatnya. Kita bisa melihat dari apa yang dicatat di Alkitab, ternyata orang Israel dibawa ke Mesir untuk dipelihara di sana. Sehingga orang Israel berkembang biak, saudara, menjadi begitu banyak. Bahkan Alkitab berkata orang Israel akan diperlengkapi. Apa memang diperlengkapi? Iya, saudara. Kita ingat sedikit melihat ke dalam kitab Keluaran, saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka benar-benar membawa harta benda yang banyak seperti yang sudah dikatakan Tuhan kepada Abraham ratusan tahun sebelumnya.
Bayangkan saudara, Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan saudara. Dengan harta yang banyak itulah orang Israel memulai untuk membangun bait Allah, membangun kemah suci. Nah saudara, sampai di sini kita melihat bahwa Tuhan sedang membawa umatnya, orang Israel menuju ke Mesir dengan satu rencana, dipelihara, berkembang biak, dan diperlengkapi. Namun saudara, ada sesuatu yang terjadi. Ketika mereka ada di Mesir, ada juga yang namanya Firaun. Nah, Firaun inilah saudara, tokoh yang berbahaya bagi orang Israel, juga secara rohani berbahaya bagi orang beriman, karena Firaun ini yang kemudian akan melunturkan identitas rohani orang Israel. Kita baca sama-sama saudara dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah apa? Setelah Yusuf meninggal, saudara. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Supaya apa? Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Saudara, ini kata-kata yang jahat dari Firaun, dan kita tahu apa yang dilakukan Firaun ini juga menggambarkan apa yang dikerjakan iblis terhadap kehidupan orang beriman. Firaun berkata, orang Israel bertumbuh, kita harus stop, kita harus hentikan, kita harus mulai bertindak dengan bijaksana. Kata-kata yang dipakai adalah bertindak dengan bijaksana. Mengapa? Karena serangan Firaun itu halus, saudara. Serangan Firaun itu dipakai strategi yang licik, saudara, untuk menghentikan pertumbuhan orang Israel yang nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi saudara, kita lihat di sini, inilah awalnya orang Israel mulai kehilangan identitasnya lagi, saudara. Waktu zaman Yusuf mereka senang, mereka mengerti, oh luar biasa Yusuf menjadi penguasa Mesir. Tapi setelah Yusuf meninggal, setelah Yusuf tiada, orang Israel mulai diperbudak, dianiaya oleh Firaun. Bukan hanya dalam waktu yang singkat, 400 tahun lamanya, saudara. Dan kita melihat bagaimana orang Israel mengalami begitu banyak masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah orang Israel dalam kitab Keluaran adalah kehilangan identitas. Bayangkan saudara, kalau orang Israel ini ditindas dengan begitu kejam selama 400 tahun. Kalau kita ingat negara Indonesia, hari-hari yang lalu baru saja kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Saudara, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. 350 tahun plus dijajah Jepang 3,5 tahun, saudara. Orang Israel dijajah Mesir ternyata lebih lama, saudara. Berapa lama? 400 tahun. Ketika penjajahan yang begitu lama itu, penganiayaan, penderitaan itu begitu lama terjadi, maka itu akan mengubah, akan melunturkan identitas orang Israel. Sehingga yang terjadi dalam kitab Keluaran adalah kita melihat orang Israel ini begitu kasihan, saudara. Mengapa kasihan? Mereka kehilangan identitas sebagai umat Allah. Kalau orang itu kehilangan identitas, yang pertama kita bisa melihat adalah orang itu bingung, saudara. Bingung. Jadi saya ini seharusnya ada di mana? Mereka ada di Mesir, mereka berteriak-teriak, tolong Tuhan, penderitaan ini terlalu berat, kami mau keluar. Tapi ternyata ketika Tuhan mengirim Musa, Musa mulai memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Mereka berkata, Musa, jangan bilang kepada Firaun kalau kita mau keluar, nanti kita malah ditindas. Tadi katanya mau keluar, saudara, sekarang berkata enggak jadi. Dan kemudian terus seperti itu, bingung, saudara, bingung, tidak punya pendirian. Karena apa? Mereka kehilangan identitas. Padahal Alkitab jelas berkata cukup 400 tahun lamanya diproses di Mesir, setelah itu keluar.
Tapi menghadapi ancaman Firaun, mereka gentar, mereka takut, bingung. Nah, orang yang tidak punya identitas rohani, orang itu juga mulai akan bersungut-sungut, saudara. Kalau kita ingat, orang Israel dalam kitab Keluaran bersungut-sungutnya itu berulang-ulang, saudara. Tidak berhenti-henti bersungut-sungut. Kalau orang suka bersungut-sungut, dia tidak memiliki identitas yang jelas, tidak punya pendirian yang jelas. Saya mau keluar dari Mesir, apapun yang terjadi, enak ndak enak, saya akan terus melakukannya, melangkah bersama dengan Tuhan. Saya tidak mau bersungut-sungut. Tapi orang Israel karena bingung, mereka mulai bersungut-sungut, bahkan mereka mulai berubah pikiran. Setelah mereka keluar dari Mesir pun, setelah melihat mujizat yang luar biasa, Laut Merah terbelah, mereka melihat mujizat setiap hari, ada masalah, mereka masih lagi berubah pikiran. Lebih baik kayaknya kita kembali saja ke Mesir. Bayangkan saudara, itu terus terjadi berulang-ulang. Bahkan akhirnya karena beberapa banyak dari mereka masih belum memiliki identitas rohani yang jelas itu, mereka akhirnya batal masuk ke tanah perjanjian. Saudara, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita juga perlu memiliki identitas rohani yang jelas, kuat, dan kokoh. Mengapa? Karena tanpa identitas rohani yang jelas, kadang-kadang orang bisa suka bersungut-sungut, saudara. Orang mulai suka bingung, saudara. Kalau dengar firman di gereja, mantap, saudara. Tuhan pasti tolong, kami percaya Immanuel Allah beserta. Tapi setelah kita selesai beribadah, mungkin masalah datang, kita melihat tantangan hidup di depan mata kita. Apalagi hari-hari ini saudara, kita menghadapi banyak sekali tantangan yang tidak kunjung selesai. Mungkin mulai dari bulan Maret saudara, sampai sekarang bulan Agustus, hampir setengah tahun kita berada dalam kondisi yang seperti ini. Saudara, sehingga orang mungkin mulai bingung kalau tidak punya identitas rohani yang jelas, mulai bingung ketika menghadapi kesulitan, apa saya mau tetap ikut Tuhan atau tidak ya. Tidak punya keputusan yang jelas. Saudara, kita harus punya identitas yang kuat dan jelas. Seperti lagu yang seringkali dinyanyikan waktu seseorang mengambil baptisan air. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Apapun yang terjadi di depan kita, jangan gentar. Karena apa? Kita harus punya identitas rohani yang jelas. Apa identitas rohani kita? Mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi, jangan gentar, jangan mundur, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan balik lagi ke dalam kehidupan yang lama, saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan berubah pikiran, jangan sampai batal. Karena apa? Kita mau memiliki identitas rohani yang jelas. Nah, saudara, berikutnya kita melihat, lalu apa kalau begitu identitas rohani kita yang baru atau yang benar yang harus kita miliki? Saudara, ketika orang Israel diajak keluar oleh Allah dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, Allah kembali dengan tegas menunjukkan identitas orang Israel, dan ini yang akan menjadi pokok pembelajaran kita pagi ini. Dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, keluar, dipanggil keluar dari Mesir, menuju masuk dalam rencana Allah. Biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 identitas penting yang kita lihat dari ayat ini, yang harus selalu kita mengerti, yang harus selalu kita pegang dan kita capai, saudara. Apa? Yang pertama, Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku.
Mengapa Tuhan menegaskan seperti itu? Karena Firaun berkata, Israel adalah budakku. Israel adalah budak di Mesir. 400 tahun diperbudak sehingga timbul pemikiran atau pendirian dalam hidup orang Israel, kami adalah budak, kami adalah budak. Tapi Tuhan berkata, bukan, kamu bukan budak Mesir, tapi kamu adalah anakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Identitas kita diperbarui, saudara. Mungkin dunia bisa berkata apapun terhadap kita, tapi sebagai orang percaya, kita punya satu identitas yang baru dan kuat dan kokoh. Apa itu? Saya adalah anak Allah. Haleluya. Boleh saudara katakan pada orang di sebelah kiri kanan saudara, kita adalah anak Allah. Haleluya. Saudara adalah anak Allah, anak yang dikasihi Allah. Pemazmur seringkali berkata, seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikianlah Allah juga terlebih mengasihi kita, seperti Bapak sayang kepada anaknya. Ketika kita disebut sebagai anak, kita dikasihi, bukan hanya dikasihi, kita juga diberikan rencana yang besar dan mulia. Anak akan bertumbuh menjadi seperti bapaknya. Saudara dipanggil apa saudara? Anak. Mesir memanggil apa? Budak. Dunia ini menganggap kita sebagai budak dunia, budaknya uang, budak dari sistem dunia ini, budak dosa. Dunia menganggap tidak mungkin orang bisa lepas dari dosa. Tapi firman Tuhan berkata, kita adalah anak Allah. Ini yang pertama, identitas saudara sekarang diperbarui dan saudara harus selalu ingat, kita adalah anak Allah. Di depan kita mungkin banyak masalah saudara, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Setiap kali menghadapi kesukaran selalu ingat, saya adalah apa saudara? Anak Allah. Kalau saya adalah anak Allah, saya percaya masalah di depan saya tidak ada yang terlalu sulit. Amin saudara, kita punya Bapak yang kekal, Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang sanggup menolong kita melewati masalah-masalah itu. Karena apa? Kita anak saudara. Kita dipanggil Israel adalah anakku. Bahkan bukan hanya anak. Kemudian Allah berkata dengan lebih jelas lagi yang kedua, Israel ialah anakku, anak yang apa saudara? Anakku yang sulung. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan tentang hak kesulungan. Mengapa hak kesulungan itu begitu penting? Karena kita dipanggil sebagai anak sulung. Bahkan dalam Ibrani kita akan dipanggil sebagai jemaat anak sulung. Semua anaknya itu dianggap sebagai anak sulung. Mungkin hal ini sulit diterima dengan pikiran kita saudara. Karena yang namanya anak sulung ya pasti cuma satu orang saudara. Tapi Alkitab berkata umat Allah, saudara dan saya orang percaya, kita dipanggil sebagai anak, bahkan kita diberi hak sulung. Dipanggil anak sulung. Artinya apa? Saudara dapat hak sebagai anak, bukan hanya hak sebagai anak, saudara dapat hak sebagai anak sulung. Saudara disediakan porsi ganda. Saudara dipersiapkan untuk menjadi sama seperti bapaknya. Saudara menjadi kebanggaan. Saudara diberikan kekuatan. Saudara diberikan hak kesulungan. Oh haleluya. Saudara, ini identitas saudara dan saya. Setiap kali saudara menghadapi kesulitan, saudara selalu ingat, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak sulungnya Allah. Saya dikasihi Allah. Saya diperhatikan oleh Allah. Allah sedang ingin mengajari saya. Seperti pemazmur berkata, bagaimana Allah mengajari jari-jari kita untuk menarik busur tembaga. Dipersiapkan untuk berperang secara rohani. Anak sulung itu anak yang dipersiapkan. Saudara, terus ingat hal ini dan ini akan membuat kita kuat. Saya anak Allah, saya anak sulung Allah. Kembali kepada Keluaran pasal 4 saudara. Allah berkata, ini identitasmu yang benar. Kamu adalah anak, kamu adalah anakku yang sulung. Dan kemudian anak yang sulung itu harus apa saudara? Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas kita adalah beribadah atau dalam bahasa yang lain menyembah Allah.
Allah memanggil orang Israel keluar dari Mesir itu dengan satu tujuan yang jelas, identitas yang begitu jelas. Allah memang akan memberikan tanah perjanjian, Kanaan yang berlimpah-limpah susu, madu dan hasil tanahnya, saudara. Tapi yang jauh lebih penting itu bukan kemewahan, kelimpahan yang ada di Kanaan. Yang jauh lebih penting adalah Allah berkata, engkau keluar dari Mesir untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan sepanjang saudara membaca kitab Keluaran. Kalimat ini yang mana seperti ini, saudara. Biarkanlah anakku itu pergi, keluar dari Mesir, keluar dari dosa, keluar dari sistem dunia ini, supaya ia beribadah kepadaku. Kalimat ini, saudara, diulangi bukan cuma 1-2 kali. Kalau enggak salah hitung, saudara, ada 7 kali, saudara. Supaya lebih tepatnya, saudara nanti kalau waktu baca kitab Keluaran, saudara mulai coba hitung. Mungkin bisa lebih lagi, saudara menemukan. Saya suka berkata, saudara, ketika Alkitab menyebutkan sesuatu 1 kali, itu penting, saudara. Semua yang disebutkan Alkitab penting. Diulangi 2 kali, lebih penting lagi, saudara. Kita harus memberi perhatian lebih. Diulangi 3 kali, saudara tidak boleh main-main. Kalau sampai diulangi 7 kali, saudara, itu berarti itu memang yang diinginkan Tuhan. Betul-betul kita harus ingat, saudara. Kita dipanggil keluar untuk apa, saudara? Untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Beribadah itu apa? Saudara, seringkali orang suka berpikir beribadah itu ketika kita datang ke gereja, hari Minggu itu hari ibadah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari kerja. Kalau tanggal merah itu hari libur, bukan hari ibadah. Nah, saudara, ketika Allah memanggil umatnya untuk beribadah, itu bukan hanya hari ibadah seperti yang kita sering ucapkan dengan mulut kita sekarang, saudara. Beribadah itu bukan hanya soal hari ibadah atau hari bukan ibadah, saudara. Beribadah itu tentang seluruh hidup kita. Menyembah itu adalah panggilan kita. Menyembah Allah itu adalah identitas kita. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Saudara, dalam kitab Yohanes, Yesus berkata dengan begitu jelas, ayat 21 sampai ayat 24. Tuhan Yesus mencari penyembah yang benar. Maka kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, hai perempuan, percayalah kepadaku bahwa masanya akan datang apabila kamu akan menyembah Bapa itu bukan di atas bukit ini dan bukan pula di Yerusalem. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena perempuan Samaria dan orang-orang Samaria menganggap kalau orang Samaria itu menyembah Tuhan di atas gunung Samaria, orang Israel menyembah Tuhan di atas gunung Sion. Saudara, sehingga ada perbedaan lokasi. Tapi Tuhan Yesus berkata, penyembah yang benar itu bukan menyembah di atas bukit ini, bukan pula di Yerusalem, di atas bukit yang itu. Artinya apa? Penyembah yang benar bukan hanya dibatasi oleh lokasi, saudara, oleh tempat. Saudara tidak boleh berkata kalau sudah sampai di GPPS Tropodo ini saatnya menyembah Tuhan. Ketika sudah agak jauh dari GPPS Tropodo, keluar dari gedung gereja, saya berarti sudah tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Penyembah yang benar, hidup yang menyembah, hidup yang beribadah, itu bukan hanya waktu dilihat pendeta, bukan hanya waktu diamati oleh saudara-saudara seiman, bukan hanya ketika ada di gedung gereja, tapi setiap saat. Selanjutnya ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Komponen berikutnya dalam menjadi penyembah yang benar adalah relasi, saudara, atau hubungan yang dekat, yang intim. Kita tidak menyembah apa yang tidak kita kenal. Kalau begitu, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, berarti kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Siapa yang kita kenal? Allah. Siapa yang kita sembah? Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah orang Israel, Allahnya
Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Saudara, menyembah yang benar itu tentang relasi. Artinya kita harus menyediakan waktu, kita harus menyediakan hati, kita harus memakai waktu yang baik saudara untuk menyembah, untuk datang kepada Allah. Saudara, karena kita rindu mengenal Allah. Kalau saudara ingat dalam Filipi pasal yang ketiga, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita lihat Paulus, apakah Paulus belum mengenal? Paulus menulis begitu banyak surat, Paulus sudah mengenal. Tapi Paulus rindu untuk terus mengenal, terus lebih lagi mengenal. Karena itulah contoh hidup yang menyembah, saudara. Hidup yang rindu untuk terus mengenal Allah. Seringkali orang berkata, buat apa baca Alkitab terus? Alkitab kok dibaca tiap hari? Alkitab sudah selesai dibaca kok dibaca lagi? Apa ada yang berubah? Apakah ada yang salah ketik? Apakah ada yang salah huruf? Dan sebagainya, saudara. Mungkin orang suka mengolok-olok seperti itu. Tapi kita dengan lembut, dengan rendah hati kita bisa berkata, bahkan dengan cinta kepada Allah kita bisa berkata, mengapa saya baca Alkitab terus setiap hari? Sudah bertahun-tahun lamanya terus dibaca. Mengapa kita terus berdoa menyembah Tuhan? Karena kita rindu untuk mengenal lebih lagi. Kalau kita rindu untuk mengenal lebih lagi, pasti kita akan beri waktu lebih banyak, saudara. Dan tidak hanya masalah lokasi. Dengan kerinduan, kita rindu untuk mengenal Allah lebih lagi. Ayat berikutnya, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ini identitas kita. Kita dipanggil sebagai anak, kita dipanggil sebagai anak sulung, diberi hak kesulungan, dan kita dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar. Saudara dan saya dipanggil menjadi penyembah yang benar. Mari saudara, kita mulai menyembah Allah dengan benar. Menyembah itu bukan hanya waktu kita menyanyi, waktu kita mulai menyembah. Kalau saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara bisa mulai menyembah dengan bahasa roh. Tapi bukan hanya saat saudara menyanyi, menyembah dengan bahasa roh. Menyembah itu seluruh kehidupan kita. Hidup yang beribadah, hidup yang menyembah, hidup yang takut akan Tuhan. Ini identitas kita. Mari saudara, biar kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Kita mau terus hidup dalam takut akan Tuhan, menyembah Allah. Karena kita dipanggil menjadi penyembah yang benar. Selanjutnya saudara, dalam Keluaran 1 ayat 13-14. Orang Israel terus diserang oleh orang Mesir karena orang Mesir berusaha untuk melunturkan identitasnya, bahkan membuat orang Israel tidak percaya dengan kata-katanya Allah. Di sana dikatakan demikian. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara, inilah yang akan dilakukan oleh Mesir, oleh Firaun. Menekan kehidupan umat Allah dengan begitu kejam, dibuat jadi pahit hidupnya. Dengan apa? Dengan tekanan, dengan tuntutan hidup. Sehingga mereka nanti lupa, mereka tidak lagi menghiraukan panggilan hidup mereka yang sebenarnya. Saudara, kita perlu waspada. Kalau kita dengar firman hari ini misalnya, kita bisa ingat, oh terima kasih Tuhan, saya sekarang mengerti identitas rohani saya. Saya mau menyembah Allah, saya mau rindu mengenal Allah lebih lagi. Tapi ketika kita kembali kepada rutinitas hidup, kita mulai bekerja, menghadapi tuntutan hidup, menghadapi cicilan yang perlu kita bereskan setiap bulan misalnya. Saudara, kadang-kadang itu semua membuat hidup kemudian jadi merasa berat, jadi merasa tertekan. Dan ini
adalah salah satu cara yang dipakai dunia ini dengan sistemnya untuk menuntut kita sehingga kita jadi hanyut dalam kehidupan di dunia ini dan lupa akan panggilan kita tentang hidup yang kekal, saudara. Orang Israel dipaksa bekerja dengan begitu kejam, dengan begitu keras. Dan Alkitab memakai satu kata-kata, hidupnya dibuat jadi pahit, tuntutan hidup begitu tinggi. Saudara, apakah hari-hari ini saudara merasa tuntutan hidupmu begitu berat? Mari kita sama-sama waspada, saudara. Jangan sampai kita terjebak dalam sistem dunia ini. Apa yang saya maksud dengan sistem dunia ini? Dunia ini menuntut kita harus jadi seperti orang-orang di sekitar kita. Dunia menuntut, misalnya tuntutan dunia. Kalau umur sudah mulai 40 harus sudah mulai punya rumah. Itu yang berkata siapa, saudara? Alkitab? Bukan. Lalu siapa yang berkata? Mungkin keadaan di sekitar, mungkin adat atau tradisi atau trending yang ada di sekitar kita. Mungkin dunia mulai berkata, tuntutan dunia. Yang namanya hidup zaman sekarang harus punya ini, dan itu. Itu tuntutan siapa, saudara? Tuntutan firman atau tuntutan dunia? Tuntutan dunia. Mungkin dunia mulai berkata, yang namanya jalan-jalan hari ini atau zaman sekarang harus keluar negeri. Kalau jalan-jalan dalam kota itu namanya bukan jalan-jalan. Siapa yang berkata seperti itu, saudara? Dunia. Seringkali kita membuka telinga kita kepada tuntutan dunia dan kita mulai dipahitkan. Apa artinya dipahitkan? Iya ya, mengapa saya tidak bisa seperti yang dunia kerjakan? Lalu mungkin mulai pahit dan mungkin mulai menghanyutkan diri dan akhirnya masuk dalam sistem dunia ini. Oh, saya harus punya ini, dan itu. Mengapa? Dunia mengajarkan seperti itu. Oh, sampai umur sekian saya harus punya ini. Loh, siapa yang mengajarkan? Dunia mengajarkan seperti itu. Misalnya demikian, saudara. Akhirnya apa? Kita jadi lebih mudah terjebak, hanyut, dan hidup kita jadi pahit. Dan itu sangat berisiko. Karena ketika orang Israel hatinya mulai dipahitkan dengan tuntutan hidup, mereka tidak lagi menghiraukan perkataan Allah. Apakah yang kita sembah, saudara? Allah berkata, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tapi Firaun berkata apa? Aku memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, mengerjakan tanah liat dan batu bata, berbagai-bagai pekerjaan di padang. Saudara lihat, Allah memanggil, memberikan identitas, mari anak-anakku keluar. Hidupmu itu adalah hidup untuk menyembah Allah. Hidupmu adalah hidup untuk beribadah. Tapi Firaun berkata, bukan, hidupmu adalah hidup untuk bekerja, menghadapi tuntutan Mesir. Saudara, dalam fatsal-fatsal berikutnya kalau kita ingat, mereka memang dituntut bekerja dengan begitu keras. Tapi Firaun juga memberikan fasilitas yang banyak, saudara. Apa? Mereka makan dengan limpah. Mereka makan daging. Mereka makan semangka, mentimun, dan yang lain-lain yang disebutkan dalam kitab Bilangan. Sehingga itu membuat orang Israel di padang gurun, mereka teringat kembali kepada segala kemewahan di Mesir, sekalipun mereka dituntut bekerja dengan begitu keras. Itulah caranya Firaun, saudara. Apa yang kita sembah? Apakah kita mau menaati Allah atau menuruti perkataannya Firaun? Selanjutnya, Allah berkata, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tapi dalam Keluaran 5 ayat 9, Firaun berkata lagi, saudara, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Saudara bayangkan, ajakan untuk ibadah oleh Firaun dikatakan apa? Perkataan dusta. Firman Tuhan, panggilan kita yang sesungguhnya oleh dunia ini dikatakan apa? Perkataan dusta. Atau dalam bahasa lain, omong kosong. Ibadah itu omong kosong. Atau dalam bahasa yang lebih kasar, gombal, saudara. Artinya apa? Nggak usah ngurusin ibadah. Yang penting bekerja. Nanti kamu bisa dapat fasilitas banyak. Terus bekerja. Jangan hiraukan masalah rohani. Saudara, mana yang mau saudara sembah? Mari sama-sama kita ingat pagi ini, saudara, kita dipanggil untuk memiliki identitas yang benar. Dunia ini berusaha untuk mengatakan banyak hal
kepada kita, kepada orang-orang percaya. Tapi pagi ini kita mau sama-sama lihat, saya dipanggil untuk menyembah Allah. Saudara, orang Israel terus dalam kebingungan karena Musa memberikan firman, Firaun juga memberikan perintah yang begitu keras. Musa berkata, ini firman Allah, mari kita keluar beribadah. Tapi orang Israel yang ada di Mesir saat itu mereka juga bingung melihat. Tapi kalau kita keluar dari Mesir, kita akan kehilangan fasilitas-fasilitas yang ada di Mesir. Kita akan tidak bisa lagi menikmati makanan yang enak di Mesir dan hal-hal yang lainnya ada di Mesir. Lalu bagaimana? Mereka bingung, mereka bersungut-sungut, mereka berubah pikiran, mereka batal. Saudara, tapi kita lihat Tuhan Allah kita berkuasa. Mesir, Firaun berusaha untuk menahan orang Israel dan kemudian mereka dengan caranya, dengan dewa-dewanya, dan kemudian Allah menunjukkan melalui 10 tulah yang ada di Mesir, Allah menunjukkan bahwa mari taati aku, taati firman Allah. Mengapa? Karena Allah jauh lebih berkuasa daripada kekuatan Mesir, daripada Allah-Allah di Mesir. Saudara, dalam gambar ini, saudara bisa melihat, mungkin ini pakai bahasa Inggris saudara, bahwa 10 tulah itu menggambarkan bagaimana dewa-dewa Mesir itu dikalahkan semuanya. Orang Mesir punya dewa nggak main-main banyaknya saudara. Ada 2000 dewa yang mereka sembah. Untuk setiap hal mereka punya dewa sendiri-sendiri. Dan itu mungkin sempat membuat orang Israel ketakutan karena mereka punya begitu banyak dewa. Tapi melalui 10 tulah itu Allah sedang menunjukkan Allah yang pegang kendali. Haleluya. Allah yang maha kuasa. Kalau Allah memanggil saudara dan saya untuk menyembah Allah, untuk menaati firman-Nya, untuk berjalan bersama dengannya, jangan takut saudara. Mungkin dunia memberikan begitu banyak ancaman. Kalau engkau tidak mau menuruti sistem dunia ini, nanti hidupmu ketinggalan, nanti hidupmu bisa sengsara, nanti kamu tidak bisa menikmati keindahan yang ditawarkan dunia dan yang lain-lainnya. Tapi kita percaya pagi ini, Mesir punya 2000 dewa, dunia punya begitu banyak kelimpahan kemewahan, tapi Allah adalah Allah yang berkuasa, yang mengatasi 2000 dewa yang ada di Mesir. Allah yang kita sembah sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Yang penting ingat saudara, apa identitas kita? Kita dipanggil sebagai anak, kita dipanggil sebagai anak sulung, kita dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar, taati firman-Nya. Mari kita menjadi penyembah yang benar. Target hidup kita harus disetel ulang saudara. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu tujuan hidup kita karena dipengaruhi oleh apa kata dunia, apa tuntutan dunia. Hari ini mari izinkan kita sama-sama untuk berdoa. Mari saudara kita sama-sama perbaiki hidup kita. Tujuan-tujuan hidup yang salah, target-target hidup yang kurang tepat, yang justru menambah tekanan hidup kita yang tidak seharusnya perlu demikian. Kita mau perbaiki dan kita mau berkata, Tuhan, saya mau hidup yang benar Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan identitas saya yang benar. Saya adalah anak yang sulung, menjadi penyembah yang benar. Kalau misalnya saudara hari-hari ini terlalu sibuk, sampai saat teduh saja tidak sempat, berarti ada yang salah dalam kehidupan saudara. Kalau hari-hari ini saudara merasa tekananmu terlalu banyak, sampai engkau tidak bisa menyembah Tuhan, sampai engkau merasa hidupmu begitu berat tertekan, mari kita coba lihat, apakah hidup kita sudah dalam tatanan yang benar, saudara. Mari kita kembali ingat, saya adalah anak Allah, saya adalah anak yang sulung, saya hidup ini untuk Allah, untuk mempersiapkan dalam kekekalan. Saudara, mari kita responi baik-baik. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, apakah identitasmu? Allah mengasihimu dan Allah punya rencana yang luar biasa untukmu. Saudara, mari kita syukuri. Saya anak Allah, saya anak yang sulung. Terima kasih Tuhan buat rencanamu yang luar biasa. Allah memanggilmu untuk menjadi penyembah yang benar, untuk menyembahnya. Mari saudara kita responi dan kita mau menyembah Allah dengan benar. Dan yang terakhir kesimpulannya, Allah berkuasa. Amin saudara. Dan dia akan tetap berkuasa. Jangan takut kepada ancaman Firaun, jangan takut kepada ancaman dunia ini. Karena apa?
kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menjaga hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa saudara, kita mohonkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari pagi ini tertanam, tumbuh dan berbuah-buah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat rencana-Mu yang begitu indah dan mulia bagi kami umat-Mu. Tuhan ampuni kami. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami tidak menyadari identitas kami. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami mengabaikan identitas rohani kami. Tapi pagi ini Tuhan kami sudah belajar firman. Kami percaya, kami responi, kami terima. Kami adalah anak Allah. Bahkan Engkau memberikan kami hak kesulungan dan Engkau memanggil kami untuk menjadi penyembah yang benar. Mari Tuhan kami berdoa pagi ini. Tolong kami, Roh Kudus pegang tangan kami. Ajari kami untuk kami menjadi penyembah yang benar. Memiliki hidup yang menyembah, hidup yang beribadah, hidup yang terus tertuju kepada Engkau, yang terus mengingat akan Engkau, hidup dalam takut akan Engkau, berjalan dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, supaya kami terus berjalan dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tolong kami Tuhan. Kalau mungkin dunia di sekeliling kami begitu kuat memberikan pengaruh-pengaruhnya dalam hidup kami terus menerus melalui apa yang ada di sekeliling kami, melalui apa yang kami lihat. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa terus memandang kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan-ikatan dunia ini Tuhan, kami berdoa, kami mau patahkan, kami mau merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami ada untuk Engkau. Kami dipanggil untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami mengucap syukur buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kami mengucap syukur buat setiap kemajuan, buat setiap progres yang ada di bangsa negara kami. Kami terus berdoa buat pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sampai yang ada di sekeliling kami. Mari Tuhan berkati, supaya semuanya bisa terus bekerja sama dengan baik, membangun kemerdekaan yang telah diterima oleh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa, Tuhan kami mohonkan berkat-Mu untuk bangsa negara kami. Berikan hikmat-Mu, strategi yang baik untuk pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat untuk mengatasi kondisi pandemik ini. Kami percaya Tuhan, ini semua akan menjadi pengolahan, menjadi proses, menjadi kebaikan buat kami semua. Kami mohonkan perlindungan-Mu atas setiap kami, jagai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami sekarang siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala, menjadi berkat yang nyata dan limpah buat orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, beri kami keberanian untuk membuka mulut kami, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk memberitakan tentang Engkau, untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami adalah anak Allah, kami diberikan hak kesulungan dan kami dipanggil sebagai penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan sertai kami dalam setiap aktivitas kami, rutinitas kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya saat ini, hari ini kami sudah mengawali minggu ini dengan hal yang baik. Kami menyerahkan semuanya dalam Engkau. Kami memulai dengan belajar dari kebenaran firman-Mu, dengan hidup yang beribadah. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan jadi berkat, hidup kami akan jadi kemuliaan untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati semua yang sudah terlibat dalam persiapan untuk ibadah online ini Tuhan. Tuhan yang berkati berlipat kali ganda, Tuhan yang urapi setiap pelayanan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami percaya Tuhan, ini semua akan berlalu dan ini semua tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami menantikan harinya di mana kami bisa kembali bertatap muka satu sama lain untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan.
Pada akhirnya kami berdoa, mari kita terima berkat Tuhan. Saudara, biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami, langkah demi langkah, hari demi hari, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama serukan, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap semangat. Kita dipanggil menjadi penyembah yang benar. Puji Tuhan.